Bapak di surga, terima kasih bahwa malam ini kami bisa kembali berkumpul setelah PA ini diliburkan beberapa kali, dan kami akan kembali melanjutkan pembahasan tentang persembahan persepuluhan dalam hubungannya dengan penghapusan hukum moral dalam perjanjian baru. Kami mohon supaya engkau hadir di tempat ini. Tolong kumpulkan semua yang dalam perjalanan. Ampuni, sucikan kami semua dari segala dosa, dan boleh pimpin kami dengan roh-Mu dalam sepanjang acara PA beserta dengan tanya jawabnya. Dan tolong hamba mudah menyampaikan firman, berikan dia kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan, supaya firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kami bungkus dengan kuasa-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan Tuhan, tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan kami konsentrasi, berikan kami terang, sehingga kami bisa mengerti, dan telah kami mengerti berikan ketundukan, supaya kami percaya pada kebenarannya, dan juga supaya semua kami bisa dan mau menjadi pelaku dan pelanggar firman. Kami juga titipkan acara tanya jawab nanti dalam tangan Tuhan. Bimbing dan arahkan semua dalam bertanya, dan juga hamba mudah menjawab, dan berkati sehingga acara tanya jawab itu bisa menambahkan apapun yang masih kurang, meluruskan yang salah mengerti, memperjelas apa yang kabur, dan sebagainya. Kami sadar setan pasti bekerja. Kami mohon Kau kuatkan semua menghadapi godaan setan dalam bentuk apapun. Dan kami juga titipkan listrik dan semua peralatan yang Kau pakai. Tolong Tuhan jaga sehingga semua berjalan baik dalam sepanjang acara PA ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini boleh dikatakan pembahasannya menyimpang ya sebetulnya, jauh-jauhnya ini. Karena bahas pro kontranya penghapusan hukum moral ternyata panjang sekali. Jadi sebetulnya topik besarnya pro kontra tentang persembahan persepuluhan ya, apakah dalam perjanjian baru masih berlaku atau tidak. Tapi kita sampai pada poin kelima itu kita mesti mempersoalkan apakah hukum moral dari hukum Taurat Musa itu masih berlaku dalam zaman perjanjian baru atau tidak. Dan perlu diingatkan, zaman perjanjian baru itu bukan antara Matius dan Maleakhi ya, tetapi dimulai pada saat Yesus mati di atas kayu salib. Itu saat perjanjian baru secara teologis dimulai. Kalau sebelum itu, jadi Yesus hidup dan melayani, itu tetap masih termasuk dalam zaman perjanjian lama. Nah, saya sudah menunjukkan bahwa dalam session yang keempat itu ya, bahwa kalau menurut saya persembahan persepuluhan bukan termasuk ceremonial law, termasuk moral law. Dan kalau moral law maka dianggap berlaku terus. Tetapi ternyata ada kelompok yang menganggap bahwa bukan hanya ceremonial law, tetapi juga moral law, hukum moral dari PL itu juga dihapuskan di dalam perjanjian baru. Dan itu yang ingin saya bahas, dan ternyata pembahasannya sampai session 5A, 5B, sekarang 5C 3 kali, dan ini belum selesai. Jadi mungkin butuh session 5D nanti baru selesai. Saya sudah menunjukkan pada session 5A dasar saya yang menunjukkan bahwa hukum moral itu tetap berlaku. Lalu pada session 5B saya sudah membahas ayat-ayat yang bisa digunakan oleh pihak yang mengatakan hukum moral pun dihapus, dan saya bahas sudah ayatnya. Tetapi kan ada ayat-ayat lain sekarang. Nah, ini yang saya bahas dalam session 5C. Jadi sudah bahas 2 ayat ya. Sekarang kita bahas ayat yang ketiga, yang bisa dipakai oleh golongan yang menghapuskan hukum moral. Ini adalah Roma 10 ayat 4, yang dalam terjemahan kita berbunyi demikian: sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Nah, terjemahan kita, saudara, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Dalam terjemahan King James, Christ is the end
of the law. Kristus adalah akhir atau tujuan dari hukum Taurat. Nah, saudara, kata the end dalam terjemahan bahasa Inggris ini memang bisa diartikan akhir, bisa diartikan tujuan. Jadi memusingkan, ini bisa dipilih dua terjemahan. Tetapi kata Yunaninya juga seperti itu, saudara ya. Jadi kata Yunani yang digunakan, yang diterjemahkan the end itu adalah telos, dan itu juga bisa berarti akhir atau tujuan. Nah, sekarang kalau misalnya diambil arti akhir, maka ayat ini akan berbunyi Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Nah, kalau diambil terjemahan itu, maka seolah-olah kelihatannya ayat ini mengatakan bahwa hukum Taurat atau perjanjian lama itu tidak berlaku lagi sejak kedatangan Kristus. Ya. Nah, saudara, sekarang bagaimana penjelasannya? Saudara, ayat ini ditafsirkan secara sangat beraneka ragam ya. Dan nanti akan saya berikan beberapa penafsiran. Tetapi dari buku-buku tafsiran yang saya baca, baik dari kalangan reform maupun non-reform, bahkan dari orang-orang kalangan dispensasionalis, seperti buku tafsiran Bible Knowledge Commentary itu penafsirnya John Walvoord ya, itu tokoh ya. Lalu buku tafsiran Jamieson, Foster, and Brown, tidak ada satupun dari mereka yang mengartikan bahwa hukum Taurat tidak berlaku lagi sejak kedatangan Kristus. Maksud saya mengartikan ayat ini ya. Jadi sebetulnya kalau orang mengartikan seperti itu, saya tidak menemukan. Ya, tidak tahu, saya memang tidak baca seadanya buku tafsiran. Tetapi saya tidak menemukan dari apa yang saya baca. Saya baca seadanya yang bisa saya baca. Reform, non-reform, bahkan dispensasionalis, Arminian, semua saya baca. Tidak menjumpai saya orang yang menggunakan ayat ini untuk mengatakan bahwa hukum moral dari hukum Taurat pun seluruhnya pokoknya sudah tidak berlaku sejak kedatangan Kristus. Sekarang saya akan berikan contoh-contoh penafsiran ya. Pertama, poin A, penafsiran dari Adam Clarke. Adam Clarke mengambil arti akhir. Tadi kan saya katakan ya, artinya bisa akhir, bisa tujuan. Dia mengambil arti akhir, tetapi dia menafsirkan bahwa Kristus adalah akhir dari hukum Taurat berkenaan dengan korban-korban. Jadi bukan seluruh hukum Taurat, tapi hanya hukum Taurat dalam urusan korban-korban. Ini kata-kata Adam Clarke tentang Roma 10 ayat 4 ini. Karena Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Di mana hukum Taurat berakhir, Kristus mulai. Hukum Taurat berakhir dengan korban-korban yang mewakili. Kristus mulai dengan persembahan yang sesungguhnya. Hukum Taurat adalah guru kita untuk membimbing kita kepada Kristus. Bukan hukum Taurat itu tidak bisa, hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan. Tidak ada kata bukan ya. Hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan. Tetapi hukum Taurat itu meninggalkan kita di pintunya, nyatu Yesus ya, di mana di tempat itu saja keselamatan harus ditemukan. Kristus sebagai suatu korban penebusan untuk dosa adalah tujuan yang besar dari seluruh sistem korban dari Musa. Penderitaan dan kematiannya adalah penggenapan dari tujuan dan rancangannya yang besar. Pisahkanlah kematian yang bersifat pengorbanan, pisahkanlah kematian Kristus yang bersifat pengorbanan dari hukum Taurat. Dan hukum Taurat tidak mempunyai arti, karena adalah mustahil bahwa darah dari lembu jantan dan kambing-kambing menghapuskan dosa. Allah tidak pernah merancang bahwa korban-korban dari hukum Taurat dianggap sebagai penebusan dosa, tetapi sebagai suatu tipe atau bayangan ya, atau wakil dari penebusan itu. Dan bahwa penebusan yang sesungguhnya adalah korban yang dipersembahkan oleh Kristus. Jadi Kristus adalah akhir dari hukum Taurat berkenaan dengan korban-korbannya. Jelas dia tidak menganggap semua hukum Taurat berakhir ya. Sebagian berakhir, dan itu berurusan dengan korban. Kalau korban kan termasuk ceremonial law. Jadi dia tidak menganggap hukum moral berakhir. Tapi tetap ya, menurut saya tafsiran Adam Clarke ini kok tidak cocok dengan konteksnya ya. Karena baik konteks yang mendahului maupun konteks sesudahnya bukan membicarakan ceremonial law, tetapi menurut saya membicarakan moral law, atau setidaknya konteks membicarakan keduanya.
terus terang saja orang-orang pada zaman itu saya tidak terlalu yakin mereka bisa membedakan ya dua hal itu ya, belum tentu. Tapi yang jelas kalau Yahudi sangat menekankan sunat ya untuk keselamatan, dan itu termasuk seremonial law. Tapi pasti moral law-nya tercakup, tidak bisa enggak. Dan akan saya tunjukkan konteksnya ya. Sekarang kita lihat konteks yang mendahului ya. Kan kita tadi bahas Roma 10 ayat 4 ya. Kita baca mulai pasal 9 ayat 30 sampai dengan pasal 10 ayat 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita lakukan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Perbuatan ini kan maksudnya ketaatan ya. Dan ketaatan tidak bisa, tidak tercakup hukum moralnya. Itu tidak masuk akal rasanya ya. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena pasal 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku pada Tuhan ialah supaya mereka, maksudnya orang-orang Yahudi ya, diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Kebenaran Allah kan oleh iman. Kebenaran mereka sendiri itu oleh perbuatan. Dan perbuatan ini pasti taat pada Taurat. Taat pada Taurat tidak mungkin tidak hukum moralnya tercakup. Saya katakan seremonial mungkin tercakup ya, sunatnya, tapi moral tidak mungkin tidak tercakup. Jadi ini konteks yang mendahului. Karena konteks yang setelahnya, kita lihat Roma pasal 10 ayat 5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ini laki-laki sudah melakukannya berarti mentaati Taurat. Masa moralnya tidak termasuk? Tidak bisa tidak sudah ya. Jadi mungkin seremonial termasuk, tapi moral pasti termasuk. Jadi konteks yang mendahului maupun konteks setelahnya, itu hukum Tauratnya itu mencakup hukum moral. Kalau Roma 10 ayat 4 oleh Adam Clarke diartikan hanya menuju pada korban-korban, kok rasanya saya itu tidak cocok sama konteksnya gitu ya. Jadi saya beranggapan konteks itu pasti mencakup hukum moral. Karena itu sekalipun tafsiran Adam Clarke ini tidak menggoyangkan apa yang sedang saya bahas, tapi tetap saya tidak setuju pada penafsiran dia. Sekarang yang kedua adalah penafsiran dari William Hendriksen. Nanti saya akan lihat ya bahwa penafsiran pertama punya Adam Clarke itu rasanya tidak ada duanya gitu ya. Saya tidak menjumpai orang lain yang nafsir seperti dia. Demikian juga penafsiran yang kedua ini, penafsiran dari William Hendriksen, saya tidak melihat orang lain rasanya yang sesuai dengan dia. Nanti yang ketiga dan keempat itu baru yang banyak di sana ya. William Hendriksen mengatakan bahwa kata "and" di sini tidak boleh diartikan akhir. Jadi dia tidak cocok dengan Adam Clarke ya. Adam Clarke pilih akhir. Dia bilang tidak bisa diartikan akhir, karena kalau diartikan akhir akan menentang nanti penafsirannya, menentang Roma 3:31, Roma 5:20, Roma 7 ayat 7. Nanti kita akan baca ayatnya ya. Tetapi harus diartikan tujuan. Jadi kata telos atau kata "and" memang bisa diartikan akhir, bisa tujuan. Dia bilang tidak boleh diartikan akhir, harus diartikan tujuan. Diartikan akhir akan ada 3 ayat ini, mari kita lihat. Yang 3 ayat ini sama-sama menunjukkan bahwa hukum Taurat itu masih berlaku dalam zaman PP. Hukum Taurat dalam arti hukum moral ya. Roma 3:31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Saudara, ayat ini kurang jelas apa, saya tidak ngerti di mana ya. Tapi debat di Facebook saya sama orang-orang yang menganggap hukum moral dihapus, tak kasih ayat ini, saya gak ngefek. Padahal dia tidak bisa jawab. Sepanjang saya tahu tidak pernah ada yang bisa jawab. Ayat ini jelas mengatakan sebaliknya kami meneguhkannya. Adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Kurang jelas apa saudara? Tidak mungkin bicara seremonial. Seremonial pasti memang dihapus. Tapi moral itu tidak. Sudah pasti tidak berdasarkan ayat ini. Jadi orang-orang yang ngapus itu ayat ini dianggap apa oleh mereka?
Repotnya saudara ya, kalau sudah debat sama orang yang tidak menghormati otoritas dari Alkitab. Kita beri ayat, dia tidak bisa jawab, dia tidak gubris ayatnya. Kalau sudah debat sama orang seperti itu, sampah-sampah itu tidak ada gunanya saudara ya. Saya senang debat dengan orang yang menghargai otoritas Alkitab. Kasih dasar Alkitab, dia tidak bisa jawab, dia akan berubah. Tapi orang-orang yang tidak peduli pada ayat Alkitab, saya pikir orang-orang pada hakikatnya tidak Kristennya. Tidak peduli dia seaktif apa, tidak hormat pada ayat Alkitab, dia tidak bisa jawab dan tidak gubris dan tetap pegang pandangannya dia. Itu menurut saya sama sekali buruk. Sekarang ayat kedua, Roma 5:20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran jadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Saudara, kalau hukum Tauratnya tidak berlaku, bagaimana ditambahkan kok bisa dosa tambah banyak? Oh, tidak berlaku, ya tidak berlaku. Nah, bisa dianggap dosa melanggar pun. Jadi ayat ini menunjukkan juga bahwa hukum Taurat masih berlaku. Kalau tidak, Paulus tidak bisa bicara seperti ini. Mari kita lihat ayat ketiga, Roma 7:7. Jika demikian, apakah yang tidak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sama sekali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Dia mengutip hukum ke-10 ini saudara, dari 10 hukum Tuhan ya. Dan jelas ini berlaku. Kalau tidak berlaku, ya mau jadi apa dia mengutip di sini? Tidak memungkinkan. Jadi ketika ayat di atas jelas menunjukkan bahwa Paulus menganggap hukum Taurat masih berlaku. Dan karena itu tidak mungkin dalam Roma 10 ayat 4 kata telos diartikan sebagai akhir. Ya, ini pandangan dari William Hendriksen ya. Sekarang saya berikan komentar dari Hendriksen ini. Dia berkata demikian tentang Roma 10 ayat 4. Karena Kristus adalah tujuan. Ya, dalam bahasa Inggris tidak menggunakan end, tapi the goal. Ya, kalau goal itu tidak bisa terjemahkan akhir, harus terjemahkan tujuan dari hukum Taurat. Sehingga di sana ada kebenaran bagi setiap orang yang percaya. Dia berikan kurung kepadanya. Ya, jadi Kristus itu tujuan hukum Taurat. Sehingga di sana ada kebenaran bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sekarang kutipan selanjutnya dia berkata demikian. Apakah seseorang ingin mengerti tujuan, arti dan substansi dari hukum Taurat perjanjian lama? Maka pelajarilah Kristus. Ini yang saya tidak ngerti apa maunya dia. Ya. Apakah ingin mengerti tujuan, arti dan substansi dari hukum Taurat PA? Maka pelajarilah Kristus. Bukankah tujuan dari hukum Taurat adalah penegakan kasih? Lihat Ulangan 6 ayat 5, Imamat 19 ayat 18 dalam kurung, dalam urut-urutan itu kurung tutup. Bandingkan Matius 22 ayat 37 sampai 39. Bukankah Kristus adalah perwujudan dari kasih itu, baik dalam kehidupannya maupun dalam kematiannya? Dan bukankah benar bahwa karena kasih ini yang menyebabkan dia menderita dan mati di tempat dari umatnya, maka sekarang ada kedudukan yang benar dengan Allah bagi setiap orang yang meletakkan kepercayaannya kepada Sang Juru Selamat? Bukankah ini adalah tema dari surat Roma? Saudara, saya tidak ngerti arahnya dia mau pergi kemana terus terang. Ya, sama sekali tidak ngerti. Kalau mau ngerti substansi PL, belajarlah Kristus. Atau mau ngomong seperti ini, dia ngomong apa saya tidak tahu. Nah, saya akan bacakan ayat-ayat yang dia gunakan ya. Ini ayat terkenal semua. Ulangan 6 ayat 5. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Saudara, ini hukum kasih yang pertama ini saudara, ini dari Taurat. Ulangan 6 ayat 5 itu asal usulnya. Waktu Matius 22 ayat 37 mengutip, itu mengutip dari Taurat. Makanya orang yang ngomong Taurat dihapuskan, gantikan dengan hukum kasih, itu bodohnya setengah mati. Loh, hukum kasihnya di dalam hukum Taurat loh. Yang kedua juga sama, Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi yang Matius 22 ayat 39 mengutip sebagian saja dari Imamat 19 ayat 18. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lagi-lagi saudara, hukum kasih kepada Allah tadi berasal dari Taurat. Hukum kasih pada sesama berasal dari Taurat lagi. Dan ini kutipannya Matius 22 37 sampai 39.
Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sudah jelas hukum kasih ini berasal dari Taurat. Mengatakan Taurat dihapus hanya berlaku hukum kasih, itu konyol habis-habisan. Karena kalau hukum Taurat, hukum moralnya dihapus, maka mencakup hukum kasihnya itu dihapus juga, ya. Nah, saudara, tafsiran dari William Nelson sukar saya mengerti, dan menurut saya juga tidak cocok dengan konteks dari Roma 10 ayat 4 ini. Dan sepanjang saya tahu, tidak ada penafsir lain yang bicara seperti dia. Sekarang saudara, poin C, penafsiran Lenski. Lenski ini orang Armenian, ya. Kalau sudah urusan hukum moral dihapus atau tidak, ini tidak ada urusannya dengan apakah orang itu Armenian atau Calvinis, tidak ada urusannya. Lenski menerima arti N sebagai akhir. Dari dalam hal memilih arti kata, dia cocok dengan Ellen Clark, tidak cocok dengan Henderson. Dan sekarang ini kata-kata Lenski. Penekanannya ada pada predikatnya yang ditempatkan di depan. Suatu akhir dari hukum. Kedua kata benda tidak mempunyai kata sandang. Kata akhir, kata hukum, itu dua-dua tidak ada kata sandang. Maaf, kata sandang tertentu, tidak pakai, ya. Segala sesuatu dalam sifat dasar atau hakikat dari hukum, termasuk tentu saja hukum Taurat Musa, tetapi juga semua penggunaan hukum oleh para moralis dari jenis apapun untuk mencapai kebenaran di hadapan Allah, telah dibawa pada suatu akhir oleh Kristus, dan adalah tol bagi orang-orang Yahudi atau bagi orang lain manapun untuk menganggap sebaliknya. Telos bukanlah tujuan atau penggenapan, itu adalah akhir. Memang telos bisa punya arti ketiga, ya, bisa artinya penggenapan, seperti itu yang diambil oleh Kitab Suci Indonesia, ya. Tapi si Lenski berkata, dalam hal ini telos bukan berarti tujuan, bukan berarti penggenapan, tapi artinya akhir. Pada waktu Kristus mendapatkan kebenaran Allah bagi kita, yang menjadi milik kita oleh iman, semua hukum disingkirkan. Sebagai dalam arti apapun bisa memenangkan kebenaran bagi kita. Ingat, ya, disingkirkan, tapi ada embel-embelnya, dan embel-embelnya ini penting, ya. Bukan disingkirkan, dibuang total. Semua hukum disingkirkan sebagai dalam arti apapun bisa memenangkan kebenaran bagi kita. Lalu dia sambung, tetapi, nah ini yang menyebabkan terasa agak aneh sambungannya. Tetapi Kristus tidak menandai suatu tanggal dalam sejarah, seakan-akan sejak tanggal itu dan terusnya semua hukum berakhir. Sedangkan sebelum tanggal itu, hukum adalah cara atau jalan untuk kebenaran. Dan sebelum itu, manusia dimaafkan untuk mencoba hukum. Ibrani 13 ayat 8. Saya tidak mengerti kenapa ayat ini dimasukkan di sini. Menurut saya kok tidak ada hubungannya, ya. Kristus adalah suatu akhir dari hukum untuk kebenaran dari semula. Jadi Kristus adalah suatu akhir dari hukum untuk kebenaran dari semula bagi Abraham, sama seperti bagi kita, oleh janji ilahi maupun oleh penggenapan. Abraham dibenarkan oleh iman tanpa perbuatan, persis seperti kita. Pasal 4 ayat 2 dan sebagainya. Jadi saudara, perasaannya apa? Dia berkata Kristus itu akhir, jadi semua hukum disingkirkan sebagai dalam arti apapun bisa memenangkan kebenaran bagi kita. Tapi itu tidak berarti Kristus menandai suatu tanggal, ya. Sebelum itu dibenarkan oleh hukum, ketaatan, ya. Setelah itu oleh Kristus, tidak. Dari zaman Abraham sudah dikebenarkannya sama seperti kita dengan iman. Tetapi ini apa? Jadi rasanya kata-kata Lenski kok saling bertabrakan sendiri. Kalau Kristus adalah akhir dari hukum Taurat dalam arti hukum Taurat itu bisa memenangkan kebenaran bagi kita, maka adalah aneh bahwa pada zaman sebelum Kristus pun hukum Taurat itu tidak bisa memenangkan kebenaran bagi kita. Yang diakhiri apa lalu? John Murray dan Charles Hodge kelihatannya mempunyai pandangan yang sama dengan Lenski. Aneh.
Ini tokoh-tokoh hebat-hebat saudara. Ini dua-dua orang reform ya, John Murray maupun John Stott. Jadi pandangannya sama dengan Lenski dalam hal ini. Tapi Hodge menambahkan bahwa hukum Taurat dihapuskan bukan sebagai suatu peraturan kehidupan, tetapi sebagai suatu jalan pada kebenaran atau kehidupan. Jadi kalau hukum Taurat dihapuskan sebagai suatu jalan pada kebenaran, ini sama dengan lens kita. Tapi dia tambahkan, dihapuskan itu bukan sebagai suatu peraturan kehidupan. Dan dengan tegas di sini menunjukkan dia menganggap hukum Taurat, hukum moralnya ya, sebagai peraturan kehidupan masih berlaku dalam zaman PB. Menurut William J. Tischer, pandangan ini juga merupakan pandangan dari Agustinus dan Martin Luther. Jadi saudara di sini ada tokoh-tokoh yang hebat-hebat ya. Jadi selain Lenski, John Murray, Charles Hodge, lalu Agustinus, Martin Luther. Nah, John Stott tambah lagi, saudara, juga punya pandangan yang sama dengan Lenski ini, dan dia memberikan tambahan yang kurang lebih sama seperti yang diberikan oleh Hodge, tetapi tambahannya lebih mendetail. Jadi saya akan berikan di sini Pak kata-kata dia, John Stott ya. Tetapi penghapusan hukum Taurat tidak memberikan legitimasi atau keabsahan atau kepada orang-orang yang anti hukum, yang mengklaim bahwa mereka bisa berbuat dosa seperti yang mereka senangi karena mereka tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia, pasal 6 ayat 1 dan 15, atau kepada mereka yang mempertahankan bahwa hukum Taurat telah dihapuskan oleh Kristus dan bahwa satu-satunya hal mutlak yang tertinggal adalah perintah untuk mengasihi. Dia sikat dua-dua, dia tidak setuju dua-dua ya. Pada waktu Paulus menulis bahwa kita telah mati terhadap atau bagi hukum Taurat dan telah dibebaskan darinya, pasal 7 ayat 4 dan 6, sehingga kita tidak lagi berada di bawahnya, pasal 6 ayat 15, ia sedang menunjuk pada hukum Taurat sebagai suatu jalan untuk berdamai dengan Allah. Jadi saudara, orang-orang ini semua mengatakan ya, kalau hukum Taurat dikatakan berakhir, sudah tidak berlaku lagi atau apapun, itu selalu diartikan tidak berlaku atau berakhir sebagai suatu jalan untuk mendapatkan kebenaran, sebagai suatu jalan untuk diperdamaikan dengan Allah melalui ketaatan dan sebagainya. Itu tidak berlaku. Dan ini ayatnya saya berikan, Roma 6 ayat 1 dan ayat 15. Jika demikian, apakah yang tidak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Dan tidak berbuat dosa jelas harus taat hukum kan ya. Kalau tidak ada hukumnya, apa yang menilai orang itu dosa benda ya. Sekarang Roma pasal 7 ayat 4 dan ayat 6. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Dia sudah dibebaskan dari hukum Taurat, mati bagi hukum Taurat. Semua kalau menurut John Stott itu hukum Tauratnya diartikan sebagai suatu jalan untuk berdamai dengan Allah, untuk mendapatkan kebenaran dan sebagainya. Jadi saudara, ini pandangan yang ketiga, diikuti banyak sekali orang, tokoh-tokoh yang hebat. Tetapi saya sendiri lebih condong pada pandangan yang keempat, saudara. Pandangan keempat ini adalah pandangan Calvin. Bukan karena dia Calvin maka saya setuju dengan dia, tapi menurut saya memang kalau pemikiran saya ini lebih masuk akal. Calvin mengatakan bahwa kata Yunani telos yang diterjemahkan the end bisa akhir, bisa tujuan, bisa berarti sesuatu yang menyempurnakan ya. Jadi kata Yunani telos punya arti lagi. Tadi penggenapan ada, akhir, tujuan. Ini ada sesuatu yang menyempurnakan. Jadi artinya ketaatan atau kebenaran yang sempurna dicapai dengan iman dalam Kristus. Baca Roma 10 ayat 1 dan 4. Calvin sekalipun tidak menyalahkan terjemahan itu, tetapi tetap lebih memilih terjemahan tujuan. Dia tadi bilang
bisa diterjemahkan begitu, tapi dia tetap enggak, aku milih terjemahan tujuan. Ya, ngerti ya? Memang secara bahasa benar terjemahan itu enggak salah menurut dia, tapi dia tetap lebih memilih terjemahan tujuan. Nah, sekarang dia menafsirkan ini, saudara. Ini komentar-komentarnya saya berikan beberapa. Kata pelengkapan, bagi ini apa ya? Bentar ya. Bagi kata pelengkapan bagi saya. Kata pelengkapan bagi saya kelihatannya bukannya tidak cocok di tempat ini. Completion ya, bagi saya bukannya tidak cocok tempat ini. Dan Erasmus telah menerjemahkannya kesempurnaan. Tetapi pembacaan yang lain disetujui hampir secara universal, dan bukanlah tidak tepat membaca untuk saya bisa mempertahankannya. Jadi ini yang saya maksud ya. Dia bilang terjemahan Erasmus itu kesempurnaan, dan dia bilang itu bisa, tapi dia tetap enggak. Terjemahan yang satunya disetujui, katanya dia hampir secara universal, dia lebih setuju yang itu. Sekarang komentar dia, saudara. Sang Rasul mencegah atau mengantisipasi suatu keberatan yang bisa dibuat terhadap atau menentang dia. Karena orang-orang Yahudi bisa kelihatan telah memelihara cara atau jalan yang benar dengan bergantung pada kebenaran dari hukum Taurat. Adalah perlu bagi dia untuk membuktikan salah pandangan salah ini. Dan ini adalah apa yang ia lakukan di sini. Ia menunjukkan bahwa ia adalah seorang penafsir yang salah atau sesat dari hukum Taurat, yang mencari untuk dibenarkan oleh pekerjaan atau perbuatan baiknya sendiri. Karena hukum Taurat telah diberikan untuk tujuan ini, membimbing kita seperti dengan tangan pada kebenaran yang lain. Tidak, apapun yang hukum Taurat ajarkan, apapun yang hukum Taurat perintahkan, apapun yang hukum Taurat janjikan, selalu mempunyai referensi dengan Kristus sebagai tujuan utamanya. Dan karena itu semua bagian-bagiannya harus diterapkan kepada dia. Tetapi ini tidak bisa dilakukan kecuali kita ditelanjangi dari semua kebenaran dan dibingungkan atau dibuat jadi frustrasi oleh pengetahuan tentang dosa kita, mencari kebenaran yang bersifat kasih karunia dari dia saja. Karena sekalipun hukum Taurat menjanjikan upah atau pahala kepada mereka yang mentaati atau menghormati kebenarannya, tetapi itu menggantikan, setelah membuktikan semua orang bersalah, suatu kebenaran yang lain di dalam Kristus yang tidak dicapai oleh pekerjaan atau perbuatan baik, tetapi diterima oleh atau dengan iman sebagai suatu karunia yang cuma-cuma. Nah, saudara, ayat yang dipakai adalah Galatia 3 ayat 24 yang sejalannya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh iman. Saudara, kalau mau disederhanakan kata-kata Calvin ini ya, Kristus itu tujuan dari hukum Taurat. Jadi hukum Taurat ini, saudara, diberikan itu supaya orang bukan bisa dapat kebenaran. Sejak dari Adam jatuh sudah tidak ada kebenaran, karena mentaati itu sudah tidak ada. Lalu untuk apa hukum Taurat? Supaya orang dengan berusaha taat, gagal, frustrasi, dan dia merasa, aku dosanya setengah mati bu, banyaknya. Tidak mungkin aku taat, tidak bisa. Mau bagaimana, tidak mungkin. Setelah frustrasi, maka dia akan diarahkan pada suatu kebenaran yang lain. Tadi dia cari kebenaran dengan mentaati Taurat. Frustrasi gagal, dia dialihkan kebenaran karena iman dalam Kristus. Ya saudara, itu maksudnya Taurat ini, Kristus adalah tujuan dari Taurat. Dengan keberdosaan kita tidak bisa selamat karena berbuat baik, tidak mungkin. Nah, akhirnya diarahkan kepada Kristus yang mati bagi kita. Nah, kebenarannya karena iman. Sama seperti Galatia 3:24 ini, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Yang dituntun, diarahkan, tapi diarahkan udah nggak ditunjuk, no, kamu elek, kamu elek, kamu elek, kamu elek. Mau taat supaya selamat, jangan mimpi. Jadi kita akhirnya jadi pengemis,
datang kepada Allah, mengemis pengampunan dosa, dan penebusan Kristus kita terima. Itu yang menyebabkan kita diselamatkan oleh iman. Lalu saudara, penafsir yang setuju dengan Calvin adalah pulpit commentary, John Walford, Bible Knowledge Commentary itu ya, lalu Jamieson, Fulton Brown, juga semua ini punya pandangan seperti Calvin. Padahal dua orang yang terakhir ini, atau bahkan tiga orang, saya tidak tahu, Jamieson, Fulton, dan Brown, selalu saya tidak pernah ngecek ya. Mereka tiga orang yang menyusun satu set buku tafsiran seluruh Alkitab, dan saya tidak pernah melihat yang mana ditulis oleh Jamieson, yang mana oleh Fawcett, dan yang mana oleh Brown. Makanya saya disebutkan saja tiga nama ya. Tapi saya kira tiga-tiga dari kalangan dispensasionalis. John Walford jelas juga. Sekarang saudara, saya berikan komentar dari pulpit commentary yang juga setuju dengan Calvin dalam hal ini. Dan pulpit commentary berkata demikian: kata N atau telos dalam dirinya sendiri bisa berarti: 1. Akhir, 2. Penggenapan, 3. Tujuan dari rencana, yang merupakan arti yang jelas dari kata itu dalam 1 Timotius 1 ayat 5 dan 1 Petrus 1 ayat 9. Nanti saya akan berikan 2 ayat itu ya. Yang terakhir ini kelihatannya paling sesuai dengan garis pemikiran di tempat ini. Orang-orang Yahudi secara jelas menunjukkan ketidaktahuan, yaitu tentang arti dan tujuan sebenarnya dari hukum Taurat, dengan bertanda padanya untuk pembenaran. Ini adalah posisi yang tetap dari Santo Paulus dalam berbicara tentang tugas dari hukum Taurat, bahwa hukum Taurat itu tidak bisa dan tidak pernah dimaksudkan untuk membenarkan, tetapi sebaliknya untuk menunjukkan atau membuktikan tentang dosa, untuk meneguhkan kebutuhan tentang, dan membangkitkan suatu keinginan untuk penebusan. Dan dengan demikian mempersiapkan manusia untuk menghargai dan menerima kebenaran dari Allah dalam Kristus, yang adalah telos atau tujuannya. Kalau saudara, bahwa kata Yunani ini memang bisa diartikan tujuan, dia tadi memberikan 2 ayat saudara yang pasti ya. Kita lihat 1 Timotius 1 ayat 5. Ini memang kata telos dipakai di sini ya. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Nah, kata tujuan di awal dari ayat ini berasal dari kata Yunani telos. Nah, kalau di sini tidak bisa diterjemahkan akhir atau penggenapan, yang jadi lucu ayatnya nggak karu-karuan ya. Ini harus diartikan tujuan. Lalu ayat yang kedua, 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, ini juga harus diartikan tujuan. Tidak bisa diartikan akhir, tidak bisa diartikan penggenapan, harus diartikan tujuan. Jadi bahwa kata telos diartikan tujuan, itu jelas memang punya alasan yang cukup kuat. Dan dari 4 penafsiran ini saudara, saya memilih pandangan yang keempat ini. Jadi kalau dikatakan Kristus adalah akhir dari hukum Taurat, tujuan dari hukum Taurat, artinya orang telah belajar hukum Taurat, dia tidak bakal bisa dibenarkan saudara. Dia akan sadar tidak bisa taat, dosa. Akhirnya dengan frustrasi dia datang kepada Kristus yang memang merupakan tujuan dari hukum Taurat. Jadi hukum Taurat tujuannya membuktikan kepada orang, kamu tidak bisa selamat karena berbuat baik. Bahkan kamu tidak bisa baik, kamu dosanya banyak, hitam legam. Kalau orang sudah merasa dirinya hitam legam, dia tidak akan cari keselamatan karena perbuatan baik. Itu bagusnya orang yang merasa dirinya sangat berdosa ya. Orang yang merasa dirinya suci, merasa dirinya lumayan baik, ini cilaka saudara. Makin merasa berdosa makin bagus, makin merasa hitam legam makin bagus. Karena aku tidak akan berusaha dengan diriku sendiri, tidak mungkin. Dia akan mengemis pengampunan kepada Tuhan. Dia akan lebih gampang secara logika ya untuk percaya penebusan Kristus, karena itu bukan usahanya dia sendiri, tetapi anugerah dari Tuhan. Jadi saudara, saya memilih pandangan yang keempat. Menurut saya ini juga adalah pandangan saya dari dulu sebetulnya tentang ayat ini. Tapi saudara, yang manapun dari 4 pandangan ini yang dipilih, yang jelas adalah bagaimanapun juga ayat ini tidak berarti bahwa perjanjian lama atau hukum Taurat atau hukum moral dari PL dihapuskan sejak Kristus datang. Sudah pasti bukan itu artinya. Biarpun bisa seolah-olah, tapi kalau
sudah dipelajari, tidak mungkin artinya seperti itu. Repotnya dengan orang-orang yang senang comot ayat itu saudara. Mereka tidak bandingkan dengan ayat lain, bahkan seringkali konteksnya saja tidak digubris. Pokoknya ayat ini bisa mendukung pandangan dia ambil, dah tidak peduli omongan lain, mau tafsir apa, tidak ngurus. Pokoknya akhir dari hukum Taurat, ya sudah, hukum Tauratnya berakhir. Jadi pemikiran yang dangkal gitu ya, dan apa ya, terlalu gegabah ya, menafsirkan seenaknya sendiri, akhirnya menghasilkan suatu pandangan yang tidak karu-karuan. Dan repotnya orangnya tegar tengkuk, tidak bisa dibilangin, tidak bisa dikasih tahu apapun. Dan saudara, itu kalau orang bisa menemukan suatu pandangan, kelihatannya ada ayat yang mendasari, jangan terlalu cepat anggap, oh pandangan ini Alkitabiah, ada ayatnya kok. Kalau mau ngomong seperti itu, saksi Yehova juga Alkitabiah ayat akeh-akeh. Wow, kalah banyak saudara orang-orang Kristen yang lain-lain. Ayatnya dia banyaknya bukan main. Tapi saudara, apakah penafsiran ayatnya benar atau tidak, itu yang penting ya. Dan bagaimana kita tahu penafsiran benar atau tidak? Pertama, lihat konteksnya sesuai atau tidak. Kedua, lihat ayat-ayat lain dalam seluruh Alkitab dihubungkan dengannya, cocok atau tidak. Loh, kalau ayat ini memberikan pandangan ini tapi nabrak banyak-banyaknya ayat, tapi tetap dipertahankan, nah itu sama sekali bukan pandangan Alkitabiah, biarpun ada ayat dasar, karena ayatnya ditafsirkan seenak udele dewe. Jadi sudah terang itu bukan pandangan Alkitabiah. Jadi hati-hati saudara ya, orang yang memberikan pandangan ada ayat Alkitabnya, tapi saudara itu sama sekali tidak pada tempatnya. Nah, penafsirannya soalnya salah sama sekali. Sekarang kita masuk pada poin keempat. Jadi kita sudah membahas 3 ayat ya. Sekarang kita bahas ayat yang keempat atau teks yang keempat, yang juga bisa digunakan oleh orang-orang yang mengatakan hukum moral juga dihapuskan dalam zaman perjanjian baru. Dan ayat ini tadi satu bagian sudah kita baca, tapi sekarang kita baca lebih panjang ya. Galatia 3 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, dan karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Tadi ayat 24-nya hukum Taurat adalah penuntun ya. Tapi sekarang imannya sudah datang, jadi kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Nah ini dianggap tidak dia di bawah pengawasan penuntun, tidak di bawah hukum Taurat. Jadi hukum Taurat tidak berlaku. Nah saudara, sekarang saya akan soroti ayat 24-nya ya. Terjemahannya akan saya soroti. Ayat 24a, terjemahan dari LAI ya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Saudara, ini salah terjemahan ini, saudara ya. Dan persis sama salahnya dengan terjemahan dari RSV. Dan ini yang saya bolak-balik menemukan. Kitab suci kita versi LAI ini kalau salah terjemahan, seringkali salahnya sama persis dengan RSV. Tidak selalu, tapi sangat sering. Dan saya sudah sering memperhatikan itu, sehingga saya punya kecurigaan kuat. LAI menerjemahkan dari Ibrani Yunani rasa-rasanya. Kalau RSV menerjemahkan dari Ibrani Yunani, Indonesia menerjemahkan dari Ibrani Yunani, mosok salah iso persis podo. Tidak masuk akal bagi saya. Dan terlalu banyak salah yang sama itu ya. Jadi RSV sama persis dalam hal ini kesalahannya. Sekarang saya berikan terjemahan dari King James. Therefore, the law was our schoolmaster to bring us unto Christ. Karena itu hukum Taurat adalah guru atau penuntun kita untuk membawa kita kepada Kristus. Nah, saya berikan catatan saudara ya. Dalam King James kata-kata to bring us, yang saya beri warna biru ini ya, dan saya cetak huruf besar, untuk membawa kita.
dicetak dengan huruf miring. Kalau dalam Alkitab King James ya, dalam buku. Kalau saudara pakai yang software gini, tidak ada cetak huruf miringnya. Saya tidak ngerti ya, kenapa softwarenya tidak cetak huruf miring. Tapi nanti King James yang betul-betul buku dicetak huruf miring. Dan kalau dicetak huruf miring, baik King James maupun NASB, kalau saya nyetak huruf miring, berarti kata-kata itu sebetulnya tidak ada dalam bahasa aslinya. Nah, kata-kata to bring us itu jadi disuplai untuk memperjelas arti, ya, disuplai oleh King James. Nah, tapi NIV dan NASB menyuplai juga, cuma dengan kata-kata yang berbeda. To lead us. Kalau King James to bring us, untuk membawa kita. Ini to lead us, untuk membimbing kita. Semua suplai. Jadi kalau mau terjemahan hurufiah tanpa suplai, terjemahnya adalah begini. Ayat 24a, jadi atau karena. Jadi atau karena itu, hukum Taurat adalah guru atau penuntun kita kepada Kristus. Tidak pakai untuk membawa kita kepada Kristus ya, tapi penuntun kita kepada Kristus. Karena untuk membawa kita itu suatu penambahan, suatu suplai. Kalau itu dibuang, hukum Taurat adalah guru atau penuntun kita kepada Kristus. Sebetulnya malah lebih jelas bagi saya, ya. Ditambah supply ini tambah kok gak menyenangkan bagi saya. Tapi ya itulah, King James menambahi, NIV, NASB juga menambahi. Setahu saya tidak ada yang tidak menambahi rasanya dari terjemahan yang populer. Nggak tahu kalau terjemahan yang tidak populer. Sekarang saudara, saya berikan komentar dari Calvin tentang Galatia 3 ayat 23. Saya berikan banyak komentar dari Calvin ya, tentang ayat 23, ayat 24 dan terusnya. Tentang ayat 23 dia berkata demikian. Kita harus mengingatkan para pembaca lagi bahwa Paulus tidak membicarakan secara eksklusif tentang ceremonial law atau tentang moral law, tetapi merangkul seluruh struktur dengan mana Tuhan memerintah umatnya di bawah perjanjian lama. Paulus membandingkan hukum Taurat ini pertama-tama dengan suatu penjara, dan selanjutnya dengan seorang guru. Kok bisa membandingkan dengan penjara, dari mana? Perhatikan ada kata dikurung tadi ya, Galatia 3:23. Lalu guru, memang ada kata penuntun, itu muncul 2 kali, dalam ayat 24 dan juga dalam arti dalam ayat 25. Nah, jadi muncul 2 kali kata penuntun, itu memang bisa diartikan guru. Nanti kita akan belajar tentang hal itu. Tentang arti dari kata dikurung dalam ayat 23, William Hendriksen mengatakan sebagai berikut. Saya lari ke Hendriksen tapi nanti kembali ke Calvin ya. Sebelum iman kepada Kristus dari sejarah ini tiba, jadi selama zaman PL, kami atau kita, kata Paulus, dijaga atau ditahan di bawah hukum Taurat. Hukum moral Allah mengisi atau memenuhi hati dari orang-orang Yahudi dengan suatu perasaan bersalah dan ketidakcukupan. Mereka diwajibkan menggenapinya, tetapi tidak mampu melakukannya. Tentu saja, bahkan pada saat itu di sana ada suatu jalan lolos yang disediakan oleh Tuhan sendiri, yaitu kepercayaan pada janji-janji Allah berkenaan dengan benih atau keturunan. Dan dengan demikian, keselamatan adalah tanpa uang dan tanpa harga. Dia berikan satu deretan ayat, saya tidak berikan di sini ya. Kejadian 3:15, Kejadian 22 ayat 18, Kejadian 49 ayat 10, 2 Samuel 7 ayat 13, ayat 19, 23 ayat 27, Mazmur 47 dan 8, Yesaya 1 ayat 18, Yesaya 9 ayat 1, 2 dan 6, Yesaya 41 ayat 5, lalu ayat 11, Yesaya 53 seluruh pasal, Yesaya 55 1, 6 dan 7, Yeremia 23 ayat 6, Mika 5 ayat 2, Zakaria 13 ayat 1. Deretan ayat saya sendiri tidak baca ya, saya pikir tidak tahu perlu, tapi kalau saudara mau baca silakan baca. Tetapi kebanyakan orang Yahudi telah gagal untuk mengambil manfaat dari kesempatan yang mulia ini. Jadi kalau untuk taat, mereka tidak mungkin bisa taat.
Tapi sebetulnya ada jalan lolos, ya. Kepercayaan terhadap janji Allah berkenaan dengan janji benih atau keturunan itu sejak Kejadian 3:15, dosa mulai pertama langsung dikasih janji tentang Mesias. Sebetulnya bisa jalan lolosnya itu ada, ya. Tapi dia mengatakan kebanyakan orang Yahudi telah gagal untuk mengambil manfaat dari kesempatan yang mulia ini. Saya lanjutkan. Mereka menolak untuk memegang tangan yang diulurkan kepada mereka, tapi sebaliknya mulai memandang pada ketaatan yang ketat sebagai suatu cara atau jalan dengan mana mereka harus berusaha untuk mendapatkan keselamatan untuk dan oleh diri mereka sendiri. Jadi dikasih keselamatan melalui benih itu, keturunan itu, mereka gagal mendapatkan. Tapi mereka berusaha dengan ketaatan yang ketat terhadap Taurat. Saya lanjutkan. Tetapi bukan hanya hukum moral harus ditaati, melainkan juga hukum upacara. Memang ya, sunat jelas, mereka menekankan sekali, dan sunat termasuk hukum upacara. Dosa sembelih korban jelas itu hukum upacara, mereka taati juga, ya. Yang belakangan ini, jadi seremonial law-nya, ya, ditafsirkan dan ditafsirkan ulang. Itu dihiasi atau dibumbui oleh rabi-rabi, banyak atau ditambah sampai hampir tak bisa dikenali, sehingga ketaatan terhadapnya telah menjadi suatu beban yang sangat menekan, suatu kuk yang menyakitkan, dari mana tak ada semata-mata manusia biasa ditawari jalan lolos apapun. Jadi untuk manusia biasa tidak bisa, saudara, ditawari lolos apapun, tidak bisa. Karena kekeras kepalaan mereka, hukum Taurat dalam arti yang paling luas atau menyeluruh menahan orang-orang Yahudi dalam penjagaan yang paling ketat. Jadi orang-orang Yahudi dikurung dari setiap sisi, seperti dalam ayat 22, dalam kurungnya, kurung buka seperti ayat 22, kurung tutup. Tetapi rancangan yang agung atau hebat dari Allah harus dinyatakan secara terbuka, sehingga kekeras kepalaan manusia, untuk mana mereka sendiri bertanggung jawab, akan membimbing pada pertunjukan terbuka dari belas kasihannya, dikurung dengan suatu pandangan pada iman yang akan dinyatakan berkenaan dengan kedatangan dan pekerjaan dari Sang Penebus dan pencurahan rohnya. Dia tadi berikan ayat referensi ayat 22, saya berikan ayatnya, ya. Ayat 22 juga bicara soal dikurung, ya. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Jadi ada kata-kata Hendrickson mungkin sukar, tapi ini saya kira tidak terlalu utama dalam poin ini. Saya akan kembali kepada Calvin, ya. Calvin melanjutkan dalam komentarnya tentang ayat 23, dan dia berkata demikian: iman menunjukkan penyataan atau wahyu penuh dari hal-hal itu yang selama kegelapan dari bayangan dari hukum Taurat dilihat secara kabur atau tidak jelas, karena ia tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa bapak-bapak yang hidup di bawah hukum Taurat tidak memiliki iman. Singkatnya, doktrin tentang iman ditegaskan oleh Musa dan semua nabi-nabi, tetapi karena iman pada saat itu tidak dimanifestasikan dengan jelas, maka saat atau zaman dari iman adalah suatu penyebutan yang diberikan di sini, bukan dalam arti yang mutlak, tetapi dalam arti perbandingan dengan atau saat atau zaman perjanjian baru, ya. Jadi perbandingan bahwa ini adalah artinya adalah jelas dari apa yang langsung ia tambahkan, bahwa mereka dikurung di bawah iman yang harus dinyatakan belakangan. Karena ini secara implisit menunjukkan bahwa mereka yang ada di bawah penjagaan atau pengawasan dari hukum Taurat adalah pengambil bagian dari iman yang sama. Jadi saudara, Calvin juga mengatakan, ya, bahwa, dan saya kira sebetulnya semua penafsir yang genah percaya ini, ya, dalam zaman PL pun selamatnya itu karena iman. Memang ada orang-orang zaman sekarang yang gak karu-karuan pengertiannya, dan mereka mengatakan dalam zaman PB saja selamat karena iman, dalam zaman PL selamatnya karena perbuatan. Saudara, itu omong kosong. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa pertama kali itu, saudara,
Sudah semua manusia lahir dalam dosa, sudah tidak ada ceritanya orang diselamatkan oleh perbuatan. Diselamatkan karena ketaatan tidak pernah ada. Sejak Adam jatuh dalam dosa, terus sudah tidak ada. Lah, tapi lalu apa kontrasnya kalau gitu ada PL dan PP? Calvin bilang kontrasnya cuma dalam urusan perbandingan saja. Dalam PL sama sebetulnya, cuma tidak jelas. Kan Yesusnya belum muncul, ada ayat-ayat yang menubuatkan Yesus, ada ayat-ayat yang merupakan tipe dari Yesus dan sebagainya. Jadi cuma digambarkan dalam bayangan-bayangan, simbol-simbol. Tapi kalau zaman perjanjian baru, Yesusnya datang, mati, bangkit, semua terlihat secara sangat-sangat jelas. Jadi saudara, cuma beda dalam kejelasannya, beda terangnya. Yang di sini ada terang, bukan tidak ada. PL ada terang, tapi terangnya tidak terlalu terang. Ya, cukup sebetulnya, tapi tidak seterang di dalam perjanjian baru. Sama-sama pembenarannya oleh iman. Cuma yang di sini iman pada Kristus yang akan datang. Ini iman pada Kristus yang sudah datang. Di sini terangnya lebih banyak, di sini terangnya lebih sedikit. Tapi tetap saudara, mulai Adam jatuh dan seterusnya, orang bisa selamat hanya karena iman kepada Kristus. Kristus yang akan datang atau Kristus yang sudah datang, saya tidak ngurus. Pokoknya hanya selamat karena iman kepada Kristus. Jadi perbedaannya, ini lebih banyak terang, ini lebih sedikit terang. Hanya itu saja. Sekarang saudara, saya lanjutkan. Calvin dalam komentarnya tetap tentang ayat 23. Dia berkata demikian. Iman belum dinyatakan. Bukan karena bapak-bapak tidak mempunyai terang, tetapi karena mereka mempunyai lebih sedikit terang dari yang kita punyai. Ya, jadi kalau dikatakan iman belum dinyatakan itu, tidak berarti mereka selamat karena perbuatan, tidak berarti karena mereka tidak punya terang belas. Tidak, mereka punya terang. Ya, selamatnya juga tentang selamat hanya karena iman, tapi terangnya tuh sedikit, ya, lebih sedikit dari yang kita punya. Upacara-upacara bisa dikatakan membayangkan seorang Kristus yang absen, digantikan domba di sana, Kristusnya absen, ya. Tetapi bagi kita, ia digambarkan sebagai hadir secara sungguh-sungguh. Dan karena itu, sementara mereka orang PL ya, mempunyai cermin, kita mempunyai hakikatnya. Seberapapun jumlah kegelapan di bawah hukum Taurat, bapak-bapak bukannya tidak tahu tentang jalan dalam mana mereka harus berjalan. Sekalipun subuh tidak setara dengan terangnya tengah hari, tetapi karena itu cukup untuk mengarahkan suatu perjalanan, para pelancong tidak menunggu sampai matahari terbit sepenuhnya. Bagian terang mereka menyerupai subuh yang cukup untuk menjaga mereka dari kesalahan dan membimbing mereka pada keadaan diberkati yang kekal. Saya kira ilustrasi yang bagus ya. Jadi mereka itu kayak subuh. Ada terang subuh itu saudara. Katakanlah kira-kira jam 5 pagi gitu ya. Saudara jalan jam 5 pagi, tidak usah pakai lampu apapun, saudara bisa jalan jam 5 pagi, bisa mencapai tujuan. Ya, tapi kalau jalan jam 12 siang ya lebih enak saudara. Ya, kecuali untuk Roy gak ada bedanya saudara ya. Tapi kalau untuk orang yang gak buta saudara ya, kita jam 5 pagi bisa saudara. Ya, tapi tetap lebih jelas jam 12 siang. Tapi sampai bisa nyampe sebetulnya. Jadi kalau orang memang sangat perlu, ya dia berangkat pagi, bisa saja ya, tetap bisa nyampe. Terangnya tuh cukup sebetulnya. Cuma memang kalah terang dengan yang tengah hari. Saya lanjutkan Calvin tentang ayat 24 sekarang ya. Dia berkata demikian, seorang guru atau penuntun tidak ditetapkan untuk seluruh hidup. Nggak ada orang belajar sama guru seumur hidup, nggak ada tuh ya. Masih saudara ngambil gelar sampai PhD, ya tetap ya sampai umur 30, kayak 35, umur 40, ada sampai lebih, tapi tetap ada saatnya saudara berhenti ya, tidak belajar lagi ya. Jadi seorang guru atau penuntun tidak ditetapkan untuk seluruh hidup, tetapi hanya untuk masa kanak-kanak, seperti yang ditunjukkan secara implisit oleh etimologi. Etimologi itu ilmu asal usul kata ya. Saya terjemahkan asal usul saja di sini, kalau tidak terpanjangan ya.
seperti yang ditunjukkan secara implisit oleh etimologi atau asal-usul dari kata Yunani paedagogos. Paeda itu anak ya. Di samping dalam melatih seorang anak, tujuannya adalah untuk mempersiapkan dia oleh pengajaran dari masa kanak-kanak untuk tahun-tahun yang lebih matang atau dewasa. Ia menambahkan bahwa itu tuh hukum Taurat ya, adalah guru atau penuntun kita es Kriston, artinya kepada Kristus. Ahli gramatika pada waktu ia telah melatih seorang anak, menyerahkannya ke dalam tangan dari orang lain yang menuntun dia melalui bagian-bagian yang lebih tinggi dari suatu pendidikan tertinggi. Dengan cara yang sama, hukum Taurat adalah gramatika dari teologia yang setelah membawa pelajar-pelajarnya secara singkat menyerahkan mereka kepada iman untuk disempurnakan atau dilengkapkan. Jadi Paulus membandingkan orang-orang Yahudi dengan anak-anak, dan kita dengan orang muda yang lebih maju atau lebih tinggi. Saudara, ini kalau nanti di rumah mungkin sebaiknya saudara setiap mau baca lihat ayatnya, baca lihat ayatnya. Kalau enggak ini lupa ayat 24 tadi bunyinya apa. Sebetulnya mestinya saya tambahkan di sini ya. Mau baca tambahkan lagi ayatnya 24 itu apa. Tapi sudah terlanjur. Sekarang ayat 24 lagi, Calvin berkata demikian. Tetapi suatu pertanyaan muncul, apa instruksi atau pendidikan dari guru atau penuntun ini? Guru atau penuntun kan menuju pada Tauratnya. Pertama, hukum Taurat dengan menunjukkan keadilan Allah meyakinkan mereka bahwa dalam diri mereka sendiri mereka tidak benar. Karena dalam perintah-perintah Allah, seperti dalam sebuah cermin, mereka bisa melihat betapa jauh mereka dari kebenaran yang sejati. Dengan demikian, mereka diingatkan bahwa kebenaran harus dicari di tempat lain. Ternyata tidak terlalu beda dengan Roma 10 ayat 4 tadi, saudara ya. Hukum Taurat itu tidak bisa memberikan kebenaran. Makin sudah belajar, makin lihat dosanya. Jadi makin sadar, tidak bisa dengan ini cari kebenaran. Mesti cari kebenaran tempat lain. Benar, tempat lain itu Kristus oleh iman dan sebagainya. Saya lanjutkan. Janji-janji dari hukum Taurat mempunyai tujuan atau fungsi yang sama dan bisa membimbing pada pikiran-pikiran seperti ini. Jika kamu tidak bisa mendapatkan kehidupan oleh perbuatan-perbuatan baik kecuali dengan menggenapi hukum Taurat, suatu metode yang baru dan berbeda harus dicari. Kelemahanmu tidak pernah mengizinkan kamu untuk naik begitu tinggi. Tidak. Sekalipun kamu ingin dan berjuang begitu banyak, kamu mencapai jauh dari tujuannya. Di sisi lain, ancaman-ancaman yang menekan dan mendesak mereka untuk mencari perlindungan dari murka dan kutuk dari Allah, dan tidak memberi mereka istirahat atau ketenangan sampai mereka dipaksa untuk mencari kasih karunia Kristus. Jadi saudara, hukum Taurat cuma menunjukkan dosa, bukan cuma menunjukkan dosa, ngasih ancaman-ancaman, kutuk segala macam, membuat kita itu takut, saudara. Hanya sadar bersalah, takut, pengampunan, keselamatan tidak bisa dapat. Akhirnya orang dipaksa, memang diarahkan begitu, sadar salah, takut, dipaksa mencari kebenaran di tempat lain melalui penebusan Kristus, percaya dan sebagainya. Saya lanjutkan kata-kata Calvin tentang Galatia 3:24. Demikian juga kecenderungan dari semua upacara-upacara. Tadi dia bicara boleh dikatakan hukum moral. Sekarang dia bicara tentang hukum upacara atau ceremonial law. Karena apa tujuan dari korban-korban dan pembasuhan? Apa tujuannya? Ya, korban dan pembasuhan. Kecuali menjaga supaya pikiran terus terpancang pada polusi dan penghukuman. Ingat ya, korban dosa itu tidak bisa diberikan satu kali seumur hidup. Nah, Yesus satu kali seumur hidup, saudara. Dia korban sekali dong, sudah, tidak pernah dikorbankan lagi. Tapi domba terus, saudara. Setiap dosa persembahkan lagi. Pembasuhan juga demikian, terus menerus. Jadi mereka sebenarnya bisa melihat bahwa aku kotor, makanya terus butuh korban dosa. Aku kotor, makanya terus butuh dibasuh.
Jadi terus mikirkan polusi dan penghukuman terus, saudara. Saya lanjutkan. Pada waktu kenajisan seseorang ditempatkan di depan matanya, pada waktu binatang yang tidak melanggar hukum dibicarakan sebagai gambaran dari kematiannya sendiri, bagaimana ia bisa memuaskan diri dalam tidur? Bagaimana bisa tenang tidur? Mestinya tidak bisa, mestinya ya. Bagaimana ia bisa tidak dibangkitkan pada teriakan yang sungguh-sungguh untuk pembebasan? Tak ada keraguan. Upacara-upacara mencapai tujuan mereka bukan semata-mata dengan memperingati dan merendahkan hati nurani, tetapi dengan membangkitkan atau merangsang mereka pada iman dari atau tentang penebus yang mendatang. Dalam menegakkan pelayanan-pelayanan dari upacara-upacara Musa, segala sesuatu yang ditunjukkan pada mata mengandung atau memuat kesan atau tanda dari Kristus. Singkatnya, hukum Taurat bukan lain dari suatu keanekaragaman yang besar dari gerakan atau latihan, dalam mana para penyembah dibimbing atau dituntun dengan tangan kepada Kristus. Jadi saudara, memang sebetulnya ya, korban-korban tidak pernah bisa mengampuni dosa ya. Tapi saudara, mengampuni dosa atau enggak itu mesti lihat ditinjau secara bagaimana ya. Orang PL kalau dia dosa dan dia beriman pada kata-kata Tuhan, kamu sembelih domba, diampuni. Dia sembelih domba dengan iman, dia diampuni. Tapi dia diampuni karena apa? Karena domba itu? Bukan. Karena dombanya menunjuk pada Kristus. Kristusnya mati, dia beriman kepada omongan Tuhan tentang domba itu, diangkat, dia beriman kepada Kristus. Tapi seandainya dia beriman seperti itu, tahu-tahu Kristusnya gak jadi mati, sampai mati gak ada pengampunan, saudara. Jadi domba itu sendiri tidak bisa memberikan pengampunan. Pengampunannya tetap datang dari Kristus, ya. Orangnya beriman kepada hal ini, dianggap beriman kepada Kristus. Tapi kalau dombanya sendiri, binatangnya sendiri, tidak pernah bisa memberikan pengampunan. Dan ini yang dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 1-4. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-terus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi saudara, kalau tadi dia sudah mengatakan hukum moral itu mengarahkan, seperti guru atau penuntun mengarahkan kepada Kristus. Karena ada hukum moral, dia berusaha, tidak bisa, dia sadar dosa, takut hukuman, akhirnya diarahkan kepada Kristus. Sekarang dia mengatakan seremonial juga sama. Korban-korban pembasuhan hapus, karena mereka terus-terus mesti lakukan. Jadi justru mengingatkan, kamu dosa, polusi, ada hukuman dan sebagainya. Ini lagi-lagi mengarahkan mereka kepada Kristus lagi. Jadi hukum Taurat ini, menurut Calvin dalam tafsiran ini, baik yang moral law maupun ceremonial law, itu kayak penuntun, guru mengarahkan kepada iman kepada Kristus. Ya, ini cuma dasar, pelajaran dasar, diarahkan kepada yang lebih tinggi, yaitu iman. Ya. Sekarang saudara, Calvin tentang Galatia 3 ayat yang ke-25. Tetapi setelah iman itu datang, ungkapan ini telah dipertimbangkan atau dipikirkan. Itu menunjuk pada penyataan atau wahyu yang lebih terang tentang kasih karunia setelah tirai bait suci terbelah dua, Matius 27 ayat 51. Terbelah duanya itu saudara ya, membuka zaman perjanjian baru. Terus tirainya sobek, seluruh bait Allah dengan seremonialnya dihapus, dan kita betul-betul masuk secara teologis ke dalam zaman perjanjian baru. Saya sambung ya. Setelah tirai bait suci terbelah dua, Matius 27 ayat 51, yang kita tahu dihasilkan atau disebabkan oleh manifestasi dari Kristus. Ia menegaskan bahwa
di bawah pemerintahan Kristus, di sana tidak ada lagi masa kanak-kanak yang membutuhkan untuk ditempatkan di bawah seorang guru atau penuntun, dan bahwa sebagai akibatnya hukum Taurat telah meletakkan jabatannya atau mundur dari jabatannya, yang merupakan penerapan yang lain dari perbandingan itu. Di sana ada dua hal yang telah ia usahakan untuk buktikan: bahwa hukum Taurat adalah suatu persiapan untuk Kristus, dan bahwa hukum Taurat bersifat sementara. Tetapi di sini pertanyaannya diberikan lagi: apakah hukum Taurat dihapuskan sedemikian rupa sehingga kita tidak lagi mempunyai urusan apapun dengannya? Nah, ini yang harus kita persoalkan, karena ini yang berhubungan langsung dengan apa yang kita bahas. Saya menjawab, kata Calvin ya, hukum Taurat sejauh itu merupakan peraturan kehidupan, suatu kekang untuk menjaga kita dalam rasa takut akan Tuhan, suatu pendorong untuk membetulkan kelambanan daging kita. Singkatnya, sejauh itu berguna untuk ajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, untuk instruksi dalam kebenaran, supaya orang-orang percaya bisa diajar dalam setiap pekerjaan atau perbuatan baik. Dalam kurung 2 Timotius 3, 16-17, tetap berlaku seperti sebelumnya dan tetap tak tersentuh. Hei saudara, kalau dikatakan meletakkan jabatan itu, hati-hati saudara ya. Calvin memang bilang meletakkan jabatan, tapi dia melanjutkan menjelaskan saudara ya, dalam arti apa gitu ya. Apakah dihapuskan sehingga kita betul-betul tidak punya urusan belas dengan hukum Taurat? Saudara, saya tadi cari-cari di Google ya. Kan memang sudah pernah saya dengar bahwa kelompok yang menghapuskan hukum Taurat secara total dalam zaman PB itu adalah kelompok dispensasionalis ya. Jadi saya cari tentang hal itu, dispensasionalism, dalam Google. Tapi juga dikatakan saudara, ini yang repot, dispensasionalis itu macamnya banyak sekali. Jadi saya tidak tahu, karena saya belum mempelajari macam-macamnya, apakah mereka ada sebagian yang percaya seperti sebagian tidak, saya tidak ngerti. Tapi yang jelas saudara, dari namanya ya, dispensasionalisme, mereka membagi mulai Adam terus sampai kiamat ini menjadi banyak dispensation ya. Kalau mau diterjemahkan kayak zaman betulnya gitu ya. Sukar diterjemahkan kata itu karena kata Indonesia tidak ada. Ya anggap saja dispensasi, tapi nanti keluar jadi kata yang lain lagi ya. Tapi ini kata suatu kata teologis ya, terjemahan yang persis tidak ada. Tapi zaman, dan dibagi-bagi, zaman Adam belum berdosa, lalu zaman jatuh dalam dosa, zaman Taurat Musa. Nah, ini zaman Taurat Musa. Nah, sekarang zaman Injil, ini gak berlaku sudah. Ini zaman Taurat Musa ya, zaman kemarin, sekarang gak berlaku. Dan ini yang payah, lalu mereka menganggap seluruh Taurat Musa tidak berlaku. PL seluruhnya sudah gak digobres belas. Bisa sekali seperti itu. Dan luar biasa konyol. Tadi juga pokoknya lihat Facebook dan ada TS tentang pro kontra masih berlakunya hukum Taurat dan sebagainya. Ada orang yang komen, zaman sekarang, zaman apa dia ngomong, zaman begini, zaman apa, pokoknya maksud zaman sekarang ini masih ada orang yang percaya hukum Taurat masih berlaku. Pikir konyol kok dia dipahami aja, goblok ya. Dan orang yang bikin TS bicarakan tentang ayat yang bilang dalam Taurat saudara, orang yang hancur pelirnya, buat apa itu tak boleh masuk jemaat Tuhan dan sebagainya ya. Lalu satu orang nambahin lagi, perempuan menstruasi juga tidak boleh masuk bait Allah. Saya bilang itu semua seremonial loh, konyol banget. Mereka itu yang dibuang zaman sekarang. Kalau mereka secara konyol berkata, buah pelirnya lo hancur, tak boleh masuk. Jadi masih ada pemeriksaan, masih masuk gereja, masih diperiksa. Lo itu zaman aduh.
Dan itu seremonial law dalam zaman PP memang tidak berlaku. Tapi kalau hukum moral, apa urusannya dengan itu? Ayat itu tidak ada urusannya dengan hukum moral. Perempuan menstruasi tidak boleh pergi ke kebaktian, podo ae. Perempuan menstruasi, laki-laki keluar lelehan dianggap najis, itu semua seremonial law. Jadi saudara, sama sekali konyol mengatakan hal itu, saudara. Tapi kalau hukum moral, saya jamin itu berlaku, ya. Dan kalau Venn mengatakan hukum Taurat apakah dihapuskan sehingga kita tidak punya urusan apapun dengannya, dan dia berkata hukum Taurat sejauh itu merupakan peraturan kehidupan, suatu kekang menjaga kita dalam rasa takut akan Tuhan, suatu pendorong untuk membetulkan kelemahan daging kita. Singkatnya, sejauh itu berguru ajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, untuk instruksi dalam kebenaran, supaya orang-orang percaya bisa diajar dalam setiap pekerjaan atau perbuatan baik. Dan dia berikan ayatnya 2 Timotius 3:17, nanti kita lihat, tetap berlaku seperti sebelumnya dan tetap tak tersentuh. Jadi kalau hukum Taurat mencari kebenaran, mencari pengampunan, memang buang. Tapi kalau untuk peraturan kehidupan, untuk hidup secara saleh, menyenangkan Tuhan dan sebagainya, itu tetap berlaku. Dan saudara, mari kita lihat ya, ayat yang dia gunakan 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ini terjemahan banyak sudah. Ya. Memang bermanfaat untuk mengajar, ya, perhatikan ya, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia punya Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sudah kata-kata yang saya garis bawah dan saya tak warna biru pada awal ayat 16 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ini ngawur ya. Memang kata itu bisa diterjemahkan tulisan, tapi konteksnya tidak memungkinkan dipilih terjemahan itu ya. Dan mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu implisit ada tulisan yang diilhamkan, ada yang tidak gitu ya. Padahal maksud ayatnya tidak demikian. NASB memberikan terjemahan all scripture is inspired by God. Jadi kata-kata yang saya warna biru itu terjemahnya dalam NASB seperti itu. All scripture is inspired by God. Seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah. Lalu manfaatnya untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan seterusnya. Nah, pada waktu Paulus menulis 2 Timotius ini, apakah seluruh PP sudah ada? Rasa-rasanya kalaupun ada yang ada, pasti belum tersebar dan mungkin belum dianggap sebagai kitab suci, belum diakui, belum diketahui. Karena ini Paulus nulis surat, Paulusnya sendiri belum tentu tahu kalau itu adalah Alkitab. Jadi yang disebut kitab suci di sini kira-kira apa? PL, saudara. Kalau ini kitab suci ini PL, lah PL Paulus masih mengatakan PL itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia punya masih perlaku untuk setiap perbuatan baik. Kalau PL-nya tidak berlaku, lah ya omongan apa yang kejadian? Saya kira ayat ini lagi-lagi sangat kuat menunjukkan bahwa perjanjian lama, khususnya hukum moralnya, itu tetap berlaku. Seremonial memang tidak berlaku ya, tetapi moral itu tetap berlaku. Dan menurut saya 10 hukum Tuhan semuanya termasuk hukum moral. Sekarang saya lanjutkan Calvin lagi, pasal 3 ayat 25 mengatakan demikian. Jadi dalam hal apa itu hukum Taurat dihapuskan? Dalam hal apa hukum Taurat dihapuskan? Paulus, seperti telah kami katakan, melihat hukum Taurat sebagai memiliki kualitas-kualitas tertentu, dan kualitas-kualitas itu akan kami sebutkan satu persatu. Hukum Taurat menggabungkan perbuatan dengan pahala dan hukuman, yaitu hukum Taurat menjanjikan kehidupan kepada mereka yang mentaatinya dan mengutuk semua pelanggar. Sementara itu hukum Taurat menuntut dari manusia kesempurnaan tertinggi dan ketaatan yang paling persis atau seksama. Hukum Taurat tidak membuat pengurangan,
Ya, dientengkan hukumnya, salah dikit jingcailah, gak ada saudara ya. Membuat pengurangan tidak ada. Tidak memberikan pengampunan. Jadi bukan cuma kekerasannya, keketatannya tidak dikurangi belas, tapi memberikan pengampunan tidak ada saudara. Tetapi memperhitungkan dengan keras pelanggaran-pelanggaran yang terkecil. Hukum Taurat tidak secara terbuka menunjukkan Kristus dan kasih karunia-Nya, tetapi menunjuk kepadanya dari jauh. Dan hanya pada waktu tersembunyi oleh penutup dari upacara-upacara. Sudah dari jauh, saya ketutupan lagi oleh upacara-upacara. Ya, semua kualitas-kualitas hukum Taurat seperti itu, Paulus memberitahu kita, dihapuskan. Sehingga jabatan Musa sekarang berakhir. Sejauh itu berbeda dalam aspek lahiriah dari suatu perjanjian kasih karunia. Hukum Taurat sebagai perjanjian perbuatan baik itu memang dihapuskan. Tapi hukum Taurat sebagai dalam arti berbeda dengan perjanjian kasih karunia itu dihapuskan. Tapi hukum Taurat sebagai yang tadi sebagai suatu peraturan kehidupan yang baik itu tetap berlaku. Nah, jadi dari dua kutipan terakhir dari Calvin ini, Calvin telah menunjukkan dalam arti apa hukum Taurat masih berlaku dan dalam arti apa hukum Taurat sudah dihapuskan atau tidak berlaku. Jadi kalau jadi peraturan kehidupan tetap berlaku, tapi kalau untuk mendapatkan keselamatan, pembenaran, tidak berlaku. Sekarang saudara, saya lanjutkan dengan kata-kata Adam Clarke tentang pasal 3:24. Ini ada perbedaan dan kelihatannya beberapa penafsir ini semua tidak setuju dengan Calvin dalam satu arti, tapi ini tidak terlalu tidak terlalu membuat pembedaan dalam arti intinya, tapi hanya dalam hal kecil saja menurut saya. Ini kata-kata Adam Clarke tentang penuntun atau guru di dalam ayat 24 ya. Hukum Taurat adalah guru atau penuntun kita. Hukum Taurat adalah pedagog kita kepada Kristus. Pedagogos itu bahasa kata Yunani-nya. Pedagog bukanlah sang guru. Kalau Calvin tadi bilang gurunya ya. Tapi kalau dia berkata bukan sang guru, tetapi pelayan, boleh dikatakan budak yang mengasuh anak-anak untuk membimbing mereka ke sekolah dan membawa mereka kembali dari sekolah dan mengasuh atau memperhatikan mereka di luar jam sekolah. Jadi atau maka, karena bukan guru ya, penuntun itu cuma pengasuh budak ya, maka hukum Taurat tidak mengajar kita pengetahuan yang hidup menyelamatkan, tetapi oleh upacara-upacaranya dan khususnya oleh korban-korbannya itu mengarahkan kita kepada Kristus supaya kita dibenarkan oleh iman. Ya, jadi agak beda. Bisa kira tidak terlalu beda, terlalu nemen. Dia bilang ini cuma budak. Dan pedagog bukan guru, budak. Kalau budak tidak ngajar. Budak cuma nganterkan. Yang ngajar itu yang sekolahnya. Ya. Dan William Hendrickson, juga William Barclay memberikan arti yang sama seperti yang diberikan oleh Adam Clarke tentang kata Yunani pedagogos ini. Sekarang Lenski saudara, tentang pasal 3:24. Paulus sedang berbicara tentang isi upacara atau seremonial dari hukum Taurat Musa yang sama sekali dihapuskan pada waktu Kristus datang. Ya, tafsirannya lain lagi saudara ya. Yang telah menggenapi tujuan untuk mana mereka telah diberikan pada waktu iman dinyatakan, ayat 23. Ya, semua peraturan-peraturan upacara atau seremonial hanya berfungsi hanya seperti yang dilakukan oleh seorang budak penjaga untuk anak yang ada dalam tanggung jawabnya. Jadi saudara Lenski beranggapan ini hanya bicara tentang ceremonial law yang memang dihapuskan karena sudah digenapi oleh Kristus. Jadi saudara, laki-laki ada beberapa penafsiran ya tentang Galatia 3 ayat 23 sampai dengan 25. Tetapi saudara, laki-laki tidak ada tafsiran manapun dari yang saya baca yang menganggap bahwa teks ini menunjukkan bahwa hukum moral dari hukum Taurat
sudah dihapuskan dalam zaman perjanjian baru. Ya, kalau dihapuskan dalam urusan untuk jalan keselamatan, ya. Tapi kalau dihapuskan sebagai suatu peraturan kehidupan, saya tidak pernah ketemu masih sampai detik ini ya, orang yang punya anggapan semacam demikian. Saya bingung nyari di mana. Saya kepingin ketemu soalnya, tapi belum pernah ketemu yang seperti itu. Berarti buku tafsiran saya pilihan sudah yang gendeng-gendeng itu saya gak punya sudah. Ya. Dan orang-orang itu yang begitu pede, hapus akar PDW, mereka dapat pelajaran dari siapa? Saya ingin tahu sekali. Nah, tapi saya tidak percaya itu sama sekali. Jadi hukum moral tetap berlaku ya. Memang pertama saudara, kalau kita bukan orang Kristen ya, kita baca hukum Taurat, kita sadar dosa. Sadar dosa, tahu tidak bisa baik, tahu tidak bisa selamat karena taat, maka itu akan membawa kita berkritus, kita beriman berkritus. Setelah beriman, lalu hukum Tauratnya buat apa? Ditaati saudara. Sudah selamat ya, beriman, selamat, lalu mentaati Taurat itu untuk menyenangkan Tuhan, untuk menjadi saksi yang baik bagi Tuhan dan sebagainya. Bukan untuk selamat, selamatnya sudah terjadi saudara. Ya, jadi setelah selamat tetap mentaati Taurat. Ini juga menentukan pahala di sorga. Masuk sorga atau tidak masuk sorga hanya tergantung beriman atau tidak beriman. Tapi ingat ya, sorga maupun neraka itu bukan masyarakat komunis sama rata. Sorga ada pahala yang berbeda-beda, neraka ada hukuman yang berbeda-beda. Jadi tingkatnya beda. Saya jangan bayangkan tingkat 1, tingkat 2 seperti ini ya. Tapi pokoknya pahalanya beda. Beda bagaimana? Gak tahu saudara, nanti saya sampai sana tak kasih SMS. Tapi saya sekarang belum masuk sana, saya tidak tahu. Ya, tapi pokoknya beda. Pahalanya beda, hukumannya juga beda, berat ringannya hukum beda semua. Nah, saudara, kalau kita mentaati, kita menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadi saksi yang baik bagi Tuhan, dan juga pahala di sorga itu lebih besar. Bagi orang makin taat, pahalanya lebih besar. Kita tidak mungkin beranggapan Paulus dan penjahat yang mati di salib, yang bertobat itu lalu pahalanya sama. Sama-sama masuk surga ya, tapi pahalanya jelas berbeda. Karena ketaatannya berbeda. Penjahat itu boleh dikatakan nyaris tidak punya ketaatan. Begitu bertobat, percaya, setelah lagi dia mati, ya masuk surga, ngepres, pinggiran, tetap bahagia, tetap tidak ada penderitaan. Pasti lebih senang daripada kita sekarang. Tapi ya pahalanya dia nyaris tidak ada. Tapi kalau seperti Paulus, wah masuk surga, tapi pahala yang jelas sekali jauh lebih tinggi. Jadi saudara, hukum Taurat tetap masih berlaku. Saya belum selesai dengan pembahasannya dan masih akan dilanjutkan pada kali yang akan datang. Kalau ini saudara anggap sukar ya, memang tadi kata-kata itu sukar, baca lagi, baca ulang sambil lihat ayatnya. Saya kira saya salah tadi, ayatnya masih saya berikan. Mau ayat 24, berikan dulu ayatnya. Kalau tidak orang lupa. Nanti saya akan perbaiki di rumah, tambahkan ayatnya supaya yang membaca lebih gampang untuk mengerti. Oke, kita masuk dalam acara.